Keseharian saya lebih fokus ngurusin Noah sih, kayak setiap pagi saya harus antar jemput dia sekolah. Terus karena saya nggak dibantu sama babysitter, jadi ya masih nyiapin makan, suapin Noah makan, mandi, semua aktivitas full inilah being mom at home with Noah. Stripping saya memang sengaja nggak ambil untuk yang kehamilan anak kedua ini, supaya saya lebih bisa banyak istirahat dan lebih punya banyak waktu buat Noah. Saya sempat nulis buku sih sebenarnya kemarin itu, waktu itu saya hamil 2 bulan, cuman prosesnya sudah saya mulai sejak saya belum hamil, sampai akhirnya itu launching di kehamilan saya usia kandungan sekitar 3 bulan. Sebenarnya salah satu yang mendorong saya untuk akhirnya saya nulis buku itu ya ibu saya gitu, karena beliau adalah salah satu tokoh inspiratif gitu ya dalam hidup saya. Dan setelah saya jadi ibu, saya merasakan bahwa ternyata jadi seorang ibu itu gak mudah gitu. Dan memang pencapaian tertinggi saya so far ya setelah saya mengalami atau punya pengalaman jadi seorang ibu, nah itu akhirnya mendorong saya untuk memotivasi juga teman-teman di luar sana, terutama yang selevel saya umurnya, maksudnya ibu-ibu muda seperti saya, bahwa kita juga tetap bisa berkarya atau berprestasi di luar tanpa meninggalkan fungsi kita atau kodrat utama kita sebagai ibu di rumah. Saya percaya mereka secara batin sudah ada connecting, karena dari awal sebelum saya tahu bahwa saya hamil, Noah itu emang cenderung lebih kelihatan udah kok manja gitu loh. Jarang-jarang nih, dikit-dikit semua sama ibu maunya, dia manggil saya ibu. Dikit-dikit maunya semua sama ibu, sampai akhirnya eyang saya bilang, kamu hamil kali gitu. Itu memang semuanya kebetulan. Jadi terus akhirnya saya, karena waktu itu suami saya lagi di luar kota, ada kerjaan di luar kota, saya tes pack di rumah dan memang hasilnya positif gitu. Jadi saya percaya mereka, mungkin Noah udah ada hubungan batin sama adiknya gitu. Dia udah sering nyanyi di perut saya buat adiknya. Terus dia suka ngobrol sama saya, terus saya selalu melibatkan adiknya. Terus kalau dia lagi libur sekolah, saya suka kontrol ke dokter. Kalau saya lagi USG gitu, saya selalu tunjukin fotonya di monitor. Noah, it's your baby brother. Itu balik lagi ke pendapat masing-masing ya, karena saya juga nggak mau terlalu mencampuri atau enggak menghakimi gitu, karena setiap perempuan punya keputusan yang mungkin sudah mereka pertimbangkan antara mau ngasih ASI atau enggak, terus kalau enggak konsekuensinya apa, kalau iya apa. Itu kayaknya setiap wanita punya alasan tersendiri untuk itu. Tapi memang kalau saya secara pribadi, buat saya ASI itu penting karena daya tahan tubuh anak juga jadi lebih baik, lebih bagus, lebih sehat, jarang sakit kalau minum ASI. Dan saya juga ingin fungsi saya sebagai ibu tuh nggak setengah-setengah gitu loh. Jadi pada saat saya memutuskan untuk menikah dan akhirnya Tuhan kasih anugerah hamil, bisa melahirkan dan jadi ibu, saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu maksudnya, karena nggak setiap wanita kan diberi kesempatan yang luar biasa indahnya gitu ya, anugerah terindah dalam hidup saya itu jadi ibu. Jadi secara hubungan ibu dan anak juga lebih dekat, lebih bondingnya lebih bagus. Dan akhirnya saya berhasil karena saya percaya itu semua dari niat. Saya memang niat mau ngasih full ASI 2 tahun sama Noah, dan akhirnya 2 tahun kejadian. Noah itu full ASI 2 tahun tanpa ada campuran susu lain. Banyak yang harus saya
tinggalin sih, cuman saya nggak menganggap itu sebagai suatu pengorbanan karena saya seneng gitu, saya melakoninya itu dengan hati. Jadi sungguh-sungguh saya memang mau Noah full ASI, saya memang mau dia dapat waktu yang cukup sama ibunya gitu. Jadi nggak ada babysitter, nggak ada campur tangan orang lain dalam hal mengurus anak, karena yang paling tahu tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan Noah itu ya saya. Menurut saya menjadi ibu adalah anugerah terindah dan pencapaian tertinggi dalam hidup saya. Saya Verlita Evelyn untuk Mom and Joe Channel.